Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Kita berjumpa lagi sekarang ini kita akan membuat yaitu donat mie. Dimana donat mie ini sekarang lagi booming ya ibu-ibu ya. Nanti kita bisa kasih topping bermacam-macam isi, yaitu ini pertama-tama yaitu kita harus ini bumbunya ya Bu ya. Ini bawang bombay yang kita saute. Bombay, ini bawang merah, bawang putih, wortel yang kita serut, ayam yang kita cincang ya, ini pentol sapi ya Bu ya, terus sosis ya. Mudah ini Bu, ini saya membuat mie burung dara ini ya, satu pack ini kita rebus dulu sama air ya, air sama minyak goreng sedikit kita rebus kira-kira 10 menit ya Bu ya. Nanti hasilnya seperti ini, langsung aja ya Bu ya. Ini kita masukkan semuanya semua bahan kita masukkan, bumbu-bumbu kita masukkan semua ya. Oh ya, kita masukkan semua. Ayam cincang, wortel yang kita serut, kemudian kita kasih susu bubuk ya Bu ya, biar rasanya ada gurih-gurihnya sedikit. Kita kasih 3 sendok makan. Kita semuakan aja ya. Kemudian kita tambahi penyedap rasa ya Bu, kira-kira 1 sendok makan. Kita kasih lada, kemudian kita masukkan telur, kita aduk sampai rata. Ini bisa ibu-ibu kasih aneka sayuran, meskipun enggak pakai wortel, bisa pakai brokoli, pakai jamur, bisa ya Bu ya. Toppingnya juga bisa macam-macam ibu kasih. Bisa dikasih ikan tuna, udang, bisa. Ini kita masukkan semua. Ini nanti bakso buat topping. Aduk. Kita kasih tepung bumbu ya, tepung bumbu bisa kita ini saya pakai bumbu sasa ya Bu, kira-kira 2 sendok makan aja atau 3 sendok makan buat pengikat aja. Setelah ini tercampur, baru kita cetak dan kita kukus. Setelah dicampur, kita cetak ya Bu ya. Kita pakai cetakan seperti ini. Sebelumnya kita olesin sama mentega atau minyak goreng ya Bu. Biar apa? Biar nanti dia nggak lengket ya. Sebelum kita mencetak, kita panaskan kukusan dulu terlebih dahulu ya Bu, agar kerjaan kita nggak lambat.
Ini ada yang kita kasih topping bakso seperti ini ya. Bisa kita kasih telur puyuh seperti ini. Kita kasih beberapa macam topping ya. Ada yang kita kasih jagung manis. Seperti ini ya. Atau aneka sayuran ya Bu ya. Tergantung ibu-ibunya semuanya. Ini setelah itu kita kukus seperti ini ya, kita kukus. Kira-kira kita tunggu 15 menit ya Bu ya. Nanti setelah setelah 15 menit nanti jadi seperti ini ibu-ibu ya, jadi seperti ini. Setelah dingin baru kita taburin sama tepung panir. Ini yang kita beri topping tepung panir ya Bu ya. Ini kalau seandainya kan ibu-ibu nggak mau pakai tepung panir, ibu bisa kasih kopiokan telur ya Bu ya, seperti ini. Setelah kemudian kalau ibu mau seandainya mau pembuatan lebih banyak, ibu bisa menyimpannya di freezer. Jadi kalau ada orderan dadak, ibu langsung aja menggorengnya ya Bu ya. Setelah itu kita goreng ya Bu ya. Ini setelah kita lumuri tepung panir ya ibu-ibu, baru kita goreng. Sebelum kita goreng, kita lihat dulu minyaknya panas atau belum ya. Kalau sudah berbuih gini, baru kita masukkan ya Bu. Kita goreng sampai kecoklatan. Nanti kalau sudah kecoklatan, hasilnya nanti seperti ini Bu ya. Cantik toh? Nah, setelah ini baru kita packing. Kalau ibu mau jual, nah kalau jual per biji, ini kita bisa, kalau sudah dingin kita masukkan ke dalam packagingnya gini Bu ya. Ini kita bisa kasih mayones. Kita lumuri mayones ya Bu, seperti ini. Kita kasih saus. Terserah mau kasih topping apa. Kita kasih bakso, bisa kita kasih bakso. Bisa kasih pentol, bisa kasih pentol ya Bu. Ini kita tengahnya kita beri sosis ya. Sosis, kita kasih selada untuk mempercantik aja. Seperti ini Bu ya. Atau kita bisa kasih abon. Kita kasih mayones saja dulu. Permukaannya kita kasih mayones. Seperti kita bikin donat ya Bu. Tapi kita toppingnya kita beri abon. Ini kita kasih mayones biar kelihatan cantik seperti donat, atau kita kasih jasuke atau jagung manis ya Bu ya.
untuk pemanis saja. Jangan lupa kita kasih selada. Untuk pemanisnya aja. Kita kasih sosis. Ini hasil yang kita buat. Nanti ini bisa beraneka macam bentuk ya Bu ya. Nah, ini Ibu hasil dari semua yang kita praktekkan hari ini ya Bu Ibu. Ini berapa macam aneka bentuknya ya Bu ya. Oke, gimana Ibu-ibu? Mudah kan pembuatannya? Oke, saya tahu ibu-ibu pahlawan ekonomi memang pintar-pintar, pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Sip. Pasti laku. Oke, hari ini kita membahas yaitu membuat mie yang kita buat seperti donat ya Bu ya, yang lagi kekinian itu. Bahan-bahannya kan mudah Bu ya, yang mudah kita dapatkan ya. Di sini kita bahan-bahan yang dipergunakan yaitu mie instan itu bisa, atau mie buru dara, atau aneka macam merek bisa semuanya ya Bu ya. Kita pakai yaitu topping, bisa kasih jagung manis, itu yang kita kasih aneka susu juga bisa, itu abon atau keju, mudah semuanya bisa kita bervariasi ya Bu ya. Ini langsung aja ya. Ini ada pertanyaan dari Juliati Farida. Chef ini gimana kabarnya? Resepnya mana? Oh ya, resepnya belum ya Bu ya. Belum cantumkan. Yaitu resepnya yaitu 1 bungkus mie instan bisa, atau mie yang nggak ada mereknya itu Bu ya, yang biasa kiloan itu bisa juga. Terus 1 butir telur, setengah atau 1 buah wortel, 1 batang sosis, 1 biji sosis, terus 1 bungkus tepung bumbu. Itu banyak Bu, bumbu mereknya banyak macam-macam ya Bu ya. Terus kita kasih air sedikit atau fresh milk bisa ya. Terus bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, bombay, ya kira-kira itu bawang merahnya 2 butir atau 3 butir Bu. Terus bawang putihnya itu kita kasih 2 butir aja. Bawang merahnya 3 butir. Bawang merah 3 butir. Seasoning, kita pakai seasoning yaitu bisa kita kasih Masako atau Magic, itu banyak ya Bu ya. Terus garam, lada, gula sedikit. Terutama kalau pingin hasilnya agak enak, kita kasih susu bubuk ya Bu. Kira-kira
2 tuh sampai 3 sendok makan. Jangan lupa airnya bisa kita kira-kira ya Bu, secukupnya. Itu toppingnya bisa kita kasih ayam, bakso, terus jagung, jamur, abon, telur puyuh, keju, dan banyak. Tergantung kreatif ibu-ibu. Mana? Ini resep yang saya gunakan ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Cicilia Sandra, perbandingan telur dan mie berapa ya Chef? Kalau mie-nya itu 1 bungkus, itu telurnya kita pakai 2 ya Bu ya, 1 bungkus. Kalau mie burung dara itu kan ada 2 kotak ya Bu, itu kita kasih 2 aja. Ya yuk Surat, kalau ditaruh di freezer, donat bisa bertahan sampai berapa lama? Loh, bisa sampai setahun bisa Bu, karena itu kan frozen ya Bu ya. Berarti ini ibunya jualnya nanti itu kemasannya itu frozen Bu, bagus itu. Tahannya lama Bu, karena kan ditaruh di frozen. Bu Rusarani, bisa bertahan berapa lama jam Bu kalau tidak disimpan di kulkas? 1 hari, pagi sampai malam masih bisa tahan. Bangkit Numa, 1 bungkus mie instan itu buat 8 porsinya ya Chef? Berapa porsi? Itu kalau 1 bungkus itu kira-kira 5 apa itu namanya, 5 tempat ya Bu, 5 cetakan tuh. Tergantung cetakannya. Kalau ibu-ibu cetakannya kecil-kecil ya banyak lah hasilnya, tapi ini saya pergunakan cetakannya yang agak besar ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, ibu-ibunya pintar-pintar semua rek. Ayo, boleh pertanyaan lagi, kalau bisa yang banyak. Ya yuk Surat, apakah mie-nya harus yang kuning? Bisa diganti mie jagung? Bisa, mie jagung bisa. Terus ibu buat sendiri mie itu juga bisa, itu lebih bagus loh Bu. Mie-nya kita buat sendiri, kita bisa kasih sayuran, aneka sayuran ya Bu ya, bisa itu. Zuliati Farida, tepung berapa Chef? Tepungnya berapa Chef? Nggak pakai tepung ya? Tepungnya kita pakai tepung yang bumbu ya Bu. Kira-kira itu 2-3 sendok makan tepungnya. Oh ya Bu, jangan lupa kalau seseninya bumbunya yaitu kita tumis dulu ya Bu ya, biar aromanya enak. Retno Wulandari, kalau dijual dengan harga berapa? Itu tergantung ya Bu, tergantung ibu-ibu. Kalau ini bisa kita jual 5.000 atau 10.000, karena modalnya kita kan nggak terlalu banyak ya Bu, sekitar 30.000. Itu hasilnya kalau saya pakai mie burung dara itu kan dua kotak ya Bu, itu jadinya 10. Jadi modalnya 30-40 itu semuanya Bu ya. Itu kita kalau jual, itu kalau seandainya 10.000 itu kita masih untung Bu ya.
Shirley Cancerina. Wih, jenengnya bagus. Cetakannya beli di mana? Oh, cetakannya beli banyak, Bu. Di Tobagum ada, di Sinariong juga ada, di Arlitsa itu juga ada, di Toko 8 juga ada. Banyak, Bu. Di pasar-pasar tradisional juga ada. Bisa kalau Ibu cetakan Putu Ayu, Bu, yang kecil-kecil itu kan juga bagus. Kemasannya itu tinggal kita dua gigitan aja. Harganya juga nanti bisa, hasilnya bisa juga banyak. Terus, ayo Bu, pertanyaannya yang banyak. Andre Tomo Hartono, kasih oregano jadi kayak pizza. Pizza udah. Ya, kalau dikasih oregano pasti rasanya seperti kita bikin makaroni skotel. Nanti ini rasanya, Bu. Makaroni skotel. Tinggal kita taburin kejunya aja di atas. Bagus tuh pertanyaannya. Anggi Anggarani pakai saus spaghetti sip. Oh, jelas, sip rasanya. Top markotop itu. Ibunya bisa pakai macem-macem. Ibu tambahin atau mas-masnya tambahin. Ibu dan masnya harus berkreasi lebih pintar lagi, berkarya lagi. Kita dimodifikasi lagi yang lebih, modalnya sedikit, ini gimana caranya kita jual itu harganya mahal lah. Ibu harus berkreasi lebih maju lagi, macam-macam. Bisa kasih topping sayuran, kita bisa kasih aneka ikan tuna, bisa semuanya. Andreas Tomo Hartono, tambahin keju keras melting bisa. Memang itu kan nanti atasnya bisa kita kasih keju, bisa dikasih keju mozzarella. Kalau nanti hasilnya kalau dijualnya itu di oven ya, itu seperti pizza gitu rasanya. Kalau ini enaknya itu kalau kita jual panas-panas, rasanya sip. Mas Faiz, Bu, jika donat khusus menu vegetarian, Bu, mohon tip. Kalau vegetarian, yaitu kita nggak usah pakai sosis atau aneka ayam atau telur. Nggak usah kita kasih telur juga nggak apa-apa. Kita tinggal ngasihin airnya lebih dibanyakin sedikit ya. Seperti kita bikin adonan kalau kita bikin ote-ote. Nah, itu seperti itu nanti. Ayo, ada lagi? Ayo. Gimana kabarnya Ibu? Kangen loh ya. Dari mana, Bu? Ayo. Apalagi pertanyaan yang lebih menantang, Bu. Ayo. Ibu-ibunya pasti, mas-masnya juga pasti pinter-pinter kok ini. Mudah ini hasil. Mudah, bahannya juga kita cari ya juga mudah didapatkan. Untungnya bisa kita jual lebih mahal. Adakah perbedaan resep jika akan dijual siap saji dan dibawa ke rumah? Oh, ada. Kalau siap saji itu kita adonannya itu agak Bu ya, seperti agak padat gitu loh. Karena kalau dibawa ke rumah nanti kan lebih lama dia kan tidak sampai di rumah, dia nanti kan hasilnya itu lebih, kalau dingin toh lah. Kalau kita waktu jualnya kita itu fresh, hangat-hangat, itu kan dia kalau waktu dimakan ada agak lunak. Tapi kalau dia dingin, penyajiannya itu dia agak keras, Bu. Jadi jika kita jual dibawa di rumah, itu bisa kita adonannya airnya agak ditambahin sedikit ya. Agak nggak padat, agak cair sedikit gitu. Nanti waktu kita kukus, dia nanti agak padat, tapi nggak seperti yang kita langsung
langsung kita makan. Kalau langsung hasilnya kita makan di tempat itu agak padatan sedikit. Apa ada tips untuk donat isian? Apakah bahannya sama dengan bahan topping? Kalau isian itu tergantung ibu-ibunya ya Bu. Itu bisa kita kalau ibu-ibunya berkreasi bisa, kalau seandainya kan ini bekal untuk anak sekolah Bu. Kalau anaknya nggak mau sayuran, itu bisa kita masukin sayuran, aneka sayuran. Bagus untuk anak-anak itu ya Bu ya. Kalau mereka nggak mau makan ikan, bisa kita toppingnya kita dalemin, dalamnya itu kita campur dengan ikan ya Bu ya. Terus bagaimana Surani supaya tetap empuk kalau agak lama di luar, apakah bisa ditambahi kentang, Chef? Bisa. Ibu kasih apapun bisa Bu ini Bu. Ibu bisa kasih kentang, cuma seandainya kan pakai kentang, nggak pakai kentang juga bisa. Kalau pakai kentang dia nanti rasanya malah lebih enak, tapi kosnya kan agak tinggi Bu, gitu loh. Harga jualnya juga agak mahal gitu loh. Teksturnya, keempuannya itu tergantung dari cairannya Bu ya, gitu. Bagaimanakah apa ada tips untuk sudah ya tadi ya. Bagaimanakah kombinasi yang cocok? Contohnya topping abon dikombinasi dengan cumi-cumi. Bisa aja. Itu tergantung, tapi cumi-cuminya kita saute ya Bu, kita buat bulat-bulat jadi kayak ring gitu loh. Lebih bagus itu nanti hasilnya ya. Jadi kita nggak usah pakai sosis, tapi ya gitu. Cumi kan kosnya mahal. Jadi kalau kita penjualnya juga tergantung ibunya ya, ibu atau masnya itu, kalau tergantung topping. Kalau toppingnya itu lebih mahal, ya harganya juga lebih mahal. Kalau toppingnya kita terjangkau dan murah, ya kita bisa menekan kos. Tergantung selera ibunya mau bikin apa. Anggi Anggera ini, Chef Tini makin cantik banget. Waduh, makasih loh. Loh kok gue. Wah, mbaknya ya juga cantik. Terima kasih atas pujiannya. Apalagi, ayo, saya juga kangen loh sama ibu-ibunya, kangen bercanda-canda ya Bu ya, seperti dulu lagi. Kapan ya corona ini sudah selesai ya Bu? Ayo Bu, Mbak Yayu surat, surat cinta. Mbak Yayu surat, penyedap rasa bisa jadi ganti apa ya Chef? Ya bisa kita ganti garam dan gula, itu nanti rasanya juga stabil. Penyedap rasa itu nggak usah kita pakai atau micin loh Bu, yang kita nggak pakai. Ibu pakai Masako atau Royco, atau ini yang saya pakai itu yaitu dari jamur Bu. Dari jamur itu rasanya lebih nikmat. Sudah, apalagi ayo. Mohon tip untuk donat isian supaya isinya tidak melumer keluar, bagaimana? Kalau isiannya itu, kalau waktu kita kukus nggak bakalan melumer, dia kan di dalam. Nanti kan kita lumurin sama tepung panir toh, jadi dia nggak bakalan melumer. Meskipun seandainya kan ibu-ibu dalamnya dikasih keju mozzarella pun, dia kan nggak bisa melumer di luar. Karena apa? Kita balut sama tepung roti atau tepung panir. Seandainya kan nggak pakai tepung panir, bisa ibu kasih kopiokan telur, kita tambahi tepung tapioka sedikit ya Bu ya. Itu nanti hasilnya juga bagus. Seperti ibu-ibu seperti itu loh Bu, namanya kayak kentang apa ya namanya, seperti kroket itu kan kasih tepung panir. Macam-macam Bu toppingnya Ibu, langsung aja kita seandainya kan kadang-kadang kan nggak mau, kalau orangnya yang diabetes nggak mau digoreng, itu bisa kita jual frozen, tapi nggak usah pakai topping luarnya ya Bu, maksudnya nggak kita kasih tepung panir, tapi adonan setelah kita kukus itu, itu kita masukkan freezer.
untuk penyimpanan juga langsung gitu aja. Kalau ada orang jual, orang beli, kita kasih topping tepung panir itu tinggal kita goreng. Shelly Cancerinia, woi jenengnya susah. Setelah digoreng, apakah minyaknya tidak banyak di donatnya? Enggak. Habis digoreng kita kan tiriskan, enggak langsung kita sajikan, kita tiriskan dulu. Kita pakai tepung, kita pakai itu apa? Seperti tisu atau kertas merang. Itu biasanya untuk menyerap minyak, agar minyaknya dia enggak nggak terlalu banyak gitu loh, dia menyerap minyak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Cecilia Sandra, memang Cece itu bagus kok, tanya terus. Saya kok Chef Rini, saya namanya Chef Tini bukan Rini. Tadi sebelum dikasih tepung panir titik pakai tepung basah ya. Iya, yaitu seperti kita bikin risoles loh Bu, ibu-ibu pasti bisa loh, pasti tahu. Kita bisa kasih tepung basah itu, tepung bisa kita kasih seseni, kemudian kita celup atau kita kasih telur, itu Bu ya. Terus buat kita bikin celupan, ya Bu ya. Terus baru kita kasih tepung panir. Nah, ibunya memang pintar loh. Terus apa lagi? Menu Arin, Chef nggak keluar jualan, Chef nggak keluar. Oh Chef maaf, Chef gimana kalau dijual dalam kemasan frozen, minta tipnya. Oh itu kan bagus, tadi kan sudah saya ngomongin toh. Kalau dijual secara frozen itu nggak usah kita goreng Bu. Ini Mas atau Ibu ya? Nggak usah kita goreng, habis kita toppingin ya, itu kita lumurin itu tepung panir, kemudian baru kita packing, kita taruh di tempat ya, berapa satu kotak itu isi berapa. Terus juga jangan lupa kita kasihin semuanya seperti kejunya, atau kalau enggak ya kita kasih saus saja, saus sasetan itu loh ya Bu. Kalau topping nanti terserah orangnya itu. Sudah, itu tinggal langsung aja. Habis kita tepungin panir, kita simpen dalam freezer sudah jadi itu aja. Oh Sutinem, Chef Oi, apa bedanya adonan donat sama balada Chef? Sama balada. Oh balado. Apa loh? Maksudnya apa ini? Apa bedanya adonan donat sama balado Chef? Loh, kalau balado itu kan bumbu toh Bu. Kalau donat ini yang dimaksud ini seperti kita bikin makaroni sekotel Bu. Cuma makaroni sekotel itu kan biasa pakai makaroni, tapi ini kita ganti pakai mie dan bentuknya kita bentuk seperti donat, makanya itu kita kasih nama itu mie donat. Tapi rasanya itu seperti kita bikin makaroni itu loh Bu, cuma kita makaroninya kita ganti mie gitu aja. Kalau balado, kalau seandainya Ibu kasih bumbu balado bisa juga toppingnya atasnya itu, malah itu lebih bagus itu Bu, lebih menantang rasanya. Shirley, kalau tidak pakai tepung roti diganti telur bagaimana Bu caranya? Loh tadi kan sudah saya, berarti nggak menyimak ya, tadi kan sudah saya jelaskan ya toh. Seandainya nggak pakai tepung roti diganti telur, bisa telurnya kita kocok, kita kasihin tepung tapioka Bu. Nah itu kita campur jadi satu, kita kasih sesening, baru kita masukkan, kita celupkan, baru kita goreng. Pertanyaannya melebar. Leisa Mujahidah Hikmawati, cara bikin minyak wijen gimana Chef? Ladalah. Kalau minyak wijen itu biasanya dibuat apa dulu Mbaknya?
kalau mau bikin mie dikasih, ngapain kita bikin minyak wijen, kosnya malah tinggi, mending kita beli aja agak murah, ya toh. Tapi kalau kita bikin sendiri, minyak wijennya itu, minyak goreng itu sama wijen kita goreng, ya, tapi pakai minyak apa, apinya agak kecil, nah, tapi wijennya agak banyak, itu Mbak, itu bisa kok. Dari Nurul Kirana, chef berarti bisa dikasih saus pizza juga. Pizza juga ya, biar rasanya pizza. Bisa. Ibu-ibu, mbaknya bisa kasih topping saus pizza? Bisa. Kasihin saus mayones? Bisa. Atau tadi, Bu Siti siapa tadi itu? Itu dikasih balado? Bisa. Macem-macem. Tergantung ibu-ibu, mbak-mbaknya, mas-masnya itu berkreasi gimana pakai saus, atau ibu kasih atau mbaknya kita kita pakai saus seperti saus opor atau saus kuning, bumbu kuning bisa. Jadi rasanya itu kan apa ya? Ya ada Indonesia foodnya lah gitu, nggak western aja ya. Kalau saus pizza itu kan rasanya seperti western, misalkan western. Safety ini tampil beda, tambah cantik. Makasih loh. GR saya. Ye. Ujiannya Rek bikin saya besar kepala aja. Mbaknya juga cantik. Ayo pertanyaannya Rek. Yang banyak. Ini menu Munarin. Chef ngomong ke chef ngomong kalau dijual dalam apa ya? Oh maaf. Ini. Cecilia Sandra, Chef Rini lagi. Chef ini. Oh ini tadi sudah ini ya, maaf tadi ini sudah. Apalagi, ayo ibu-ibu, tanyaannya yang banyak. Kan kita kan nggak lama atau nggak ketemu, gimana kabarnya? Tambah maju aja ya. Ini Sisilia Sandra, saya ya sudah ini tadi pertanyaannya. maaf. Ayo pertanyaannya. Yuyun Sulistiawati. Kalau dikasih mozzarella gimana saya bisa? Kalau mozzarella itu apanya? Maksudnya kita kasih toppingnya apa di dalamnya? Kalau mozzarella di dalamnya itu kita waktu kita kukus itu kita masukkan ke dalam cetakan, adonan cetakan itu mozzarellanya itu ya, terus kita kukus. Setelah itu kan kita dinginkan ya toh, baru kita kasih tepung panir. Kalau buat untuk toppingnya itu setelah kita goreng, adonan kita goreng, mozzarellanya itu kita taruh atasnya, baru kita oven. Itu ya Mbak ya. Shirley Cancerina, chef melenceng, beli alat proses alat aspres abon yang dijalankan mesin di mana? Waduh, kalau itu lihat di Google aja ya. Biasanya itu banyak kok dijual-jual. Kalau nggak salah sih di daerah itu Arjuno situ atau Gedung Doro itu ada kok. Di situ tanya aja, di situ tempat biasanya dijual kayak alat-alat untuk mixer, dosister, itu semuanya ada di situ. Coba aja Cece beli di situ, barangkali ada ya. Soalnya nggak begitu paham saya ya. Chef, donat mie kalau mie-nya diganti nori, rumput laut kering gimana? Bisa, tapi kan ya banyak. Itu jualnya ya agak mahal ya Mbak ya. Agak mahal itu. Terserah mbaknya, atau dikasihin sayuran kayak sawi, kayak kangkung, bayam, banyak macam-macam, bisa masuk semua. Ini kan vegetarian bisa. Menurut
panjenengan lebih untung dijual donat mini atau donat biasa? Kalau saya sih tergantung ya Bu. Menurut kalau saya sih kalau donatnya mini itu biasanya orang-orang yang diet itu Bu, itu biasanya bagus untuk dia kan ada kalorinya berapa gram. Itu bisa pakai yang kecil-kecil aja, atau bisa Ibu kalau kecil-kecil itu dibuat arisan ya Bu ya. Itu menarik sekali, atau buat acara kayak coffee break waktu event-event itu bagus loh. Bisa. Kalau kecil-kecil itu malah costnya lebih kalau jualnya itu kan lebih banyak, maksudnya untungnya lebih banyak. Kalau besar itu kan kemasannya yang seperti kita jual itu. Donat manis dan donat asin lebih untung mana? Kalau dijual tergantung Bu. Kalau donat donat manis itu adonannya itu nggak seperti kita buat adonan donat asin ya Bu ya, atau yang topping yang sekarang kita buat. Kalau manis itu adonannya seperti adonan roti atau cake. Itu kalau cake itu kita bentuk seperti donat itu, cuma dalamnya kita kasih mie. Kalau untungnya ya lebih banyak kita pakai yang asin itu, pakai mie itu. Oma Duren gabung menyimak pangling lihat Safety ini sekarang lama nggak ketemu, tambah cantik pakai hijab. Ye. Makasih pujiannya, aduh matur suwun, dipuji terus Rek. Ayo Bu, tanya-tanya lagi ya. Bisa nggak buat donat kukus dari bahan kue putu? Bisa nggak buat donat kukus, donat khusus dari? Bisa modifikasi, bisa ini memang adonannya kan kita kukus Bu ya, dikukus bisa, di oven bisa. Motivasinya untuk UKM, motivasinya yaitu ibu-ibunya lebih lagi berwawasannya lebih tinggi lagi, lebih berkarya, lebih luas, lebih pinter. Gimana caranya itu bahan yang ada, bahan yang mudah kita buat, atau yang di rumah atau dimanapun bisa Ibu gunakan untuk jadikan uang. Yaitu Ibu harus berkarya. Bahan dasar ini Ibu bisa modifikasi macam-macam, bisa semuanya ya. Pahlawan ekonomi dan pejuang muda di rumah saja pasti bisa, pasti laku ya. Oke, terima kasih ibu-ibu, mas-masnya, mbak-mbaknya. Sampai berjumpa lagi dalam acara Pahlawan Ekonomi Live. Semoga sukses selalu, tambah maju, tambah berjaya. Oke, selamat siang.